Ya, terjadi lagi ya teman-teman ya. Gini. Saya nyanyi dulu nih. Dan terjadi lagi orang Islam ngerusak-rusak lagi. Setiap hari mendengar berita seperti ini, orang Islam kapan waras dari ngerusakin gereja. Aduh, kerjanya orang Islam. Aduh, oke. Sebelum kita mulai ya. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, kita akan intermezzo dulu ya teman-temannya. Kita intermezzo. Aduh, ini kayaknya terlalu ini. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya yang marah ini. Ini cerminan muka orang Islam. Ya, teman-teman sekalian. Jumpa kembali ya dengan saya, Edis TV, dalam acara diskusi lintas iman ya, terutama antara Islam dan Kristen, di mana kita menyajikan fakta-fakta tentang agama Islam dan juga fakta-fakta tentang agama Kristen kepada seluruh rakyat Indonesia tercinta dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Ya, sebelum kita memulai acara kita seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa untuk memfollow akun yang asli ya. Ingat, akun yang asli teman-teman ya. Kalau kalian nontonnya di channel yang palsu ya berarti kalian belum tahu ini ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya, jangan lupa ya, ini follow akun yang asli, share, bagikan kepada siapapun ya yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini. Dan juga teman-teman sekalian, saya kasih tahu ya teman-teman ya, untuk satu orang itu bisa tap 1 kali di sini ya, absen kehadiran. Jadi kalian sudah menyukai acara ini. Gitu. Nah, sekedar pengumuman ya, sekedar pengumuman. Hari ini tadi saya menerima banyak sekali kiriman video seperti biasa ya, tentang kelakuan orang Islam. Nah, teman-teman tolong nanti bagian-bagian yang menarik ya, bagian-bagian yang menarik yang kalian dapati itu kalian rekam dan kalian upload di media sosial kalian masing-masing. Karena itulah senjata kita untuk bersuara, teman-teman. Kita jangan pernah menggunakan kekerasan seperti orang Islam yang tak tahu malu. Jangan pernah, ya. Yang Yesus ajarkan itu apa? Apakah Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Tidak. Ya, jangan pernah. Biarlah muka mereka seperti ini, teman-teman. Biarlah amarah ya, amarah, angkara, murka itu hanya ada di wajah orang Islam. Ya, kalau kita orang Kristen tuh senyum saja ya, seperti itu. Nah, seperti biasa ya, saya mau nyanyi dulu ini. Tadi nyanyinya mungkin belum banyak yang rekam. Ya, silakan direkam, saya mau nyanyi. Rekam layar. 1, 2, 3. Nah, ya, saya mau nyanyi dulu ya. Ntar ini saya geser dulu nih. Saya geser ke sini. Saya geser ya. Aduh, ini joinnya ini ganggu ini teman-teman ini. Gimana? Ini. Waduh, ini gimana cara menghilangkan ini teman-teman? Kayaknya banyak yang tap-tap layar di sini, jadi nggak hilang. Ya. Dan terjadi lagi orang Islam ngerusak lagi. Setiap hari mendengar berita seperti ini, emang dasar orang Islam tiada hari tanpa rusakin rumah orang. Itulah dia ya. Iya, selalu terjadi dan terjadi lagi teman-teman ini.
Saya nggak tahu ini gimana pemerintah ya itu seperti tidak pernah yang menimbulkan yang namanya efek atau pertobatan lah di tengah-tengah orang Islam. Sebenarnya yang terjadi apa teman-teman? Apakah itu cerminan ajaran agama Islam atau hanya oknum? Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita akan membahas itu. Nah sebenarnya sudah saya kasih tema di sini ya. Ini terlalu banyak yang begini-begini teman-teman berseliweran. Oke mungkin teman-teman kalau mau di swipe ya ke kiri. Cara teman-teman kalau mau lihat layar saya yang bersih itu swipe ke kiri biar nggak banyak yang ini kode-kode apanya gambar-gambar seperti ini. Kalau mau ngerekam begitu biar nggak ada kolom komentar segala macam biar bersih layarnya ya. Geser ke kiri itu nanti komentar sama apa hilang semua. Ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah tentang perusakan rumah. Rumah dalam pengertian di sini itu adalah rumah kegiatan kekristenan ya di Padang. Itu adalah ajaran Islam yang sejati. Kok bisa Bang Abang bilang begitu? Ingat kalau Edis TV ngomong itu bukan sembarangan ngomong ya. Sembarangan. Itu ada dalilnya. Ya. Jadi kalau kamu mau jadi orang Islam yang sejati ya ini persis ini. Ya gitu. Oke. Kita akan berikan kesempatan, kita akan undang ya yang muslim-muslim untuk membantah, untuk melakukan counter tentang apa yang saya katakan ini, tentang agama Islam ini. Benar atau tidak ini yang saya katakan ini. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya, kita kasih naik ada yang muslim-muslim dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen tahan diri dulu, kasih kesempatan nih kepada yang muslim-muslim. Oke, kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim supaya mereka memberikan klarifikasinya benar atau tidak yang saya ucapkan. Oke? Kita kasih naik ada Ade Susanti. Coba kita kasih naik Ade Susanti. Ya, Ade Susanti. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang Bang Edis. Ya, silakan Ade Susanti nyalakan kamera Anda. Apakah Anda ini berkaitan dengan tema ini? Kalau tidak berkaitan, tolong jangan mengganggu ya. Apakah Anda jangan-jangan ada, oh ini kan sudah pernah naik, saya lupa-lupa ingat. Oh sudah pernah naik, Ade Susanti. Ini. Ya, sebentar Ade, saya konfirmasi dulu nih. Ade ini masih seorang muslimah atau bagaimana? KTP. KTP-nya saja. Orangnya gimana orangnya? Kan sebelumnya ada naik kan udah viral tuh kemarin di Padang. Jadi oh iya dari Padang, ini lupa. Oke. Aduh, saya lupa ini. Oke, Uni Ade Susanti. Aduh, Ambo lupa ini kemarin udah pernah datang ke sini. Aduh. Oke, silakan cerita ya. Jadi kemarin itu takutnya kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelumnya juga sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama begini, kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini, masalahnya sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjanya sudah ngerusakin rumah itu udah dari dulu. Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengerusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat.
Saya Yang sudah baca awalnya beritanya, saya sudah heeh. mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya benar. Begitu. Mereka nggak dapat Ya. pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah, iya benar, itu benar. Gitu. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non-Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya. Sejak saya sekolah itu. Zaman saya sekolah, SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, iya. Hmm. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya, sudah Viral pernah loh naik. Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul. Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Biasalah seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Benar. Biarlah orang berkata Orang berkata apa. apa? Yang penting aku bahagia. Gitu. Yang penting hati tenang ya. Iya damai, dong. sukacita. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Adi diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali. Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi Ade kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut tadi Bang Edis. Takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok. Gimana? Hak cukup gitu. hak setiap warga negara untuk memilih agamanya begitu. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu. Ya. Tapi biasa orang Islam akan kalau begitu. Misalnya kita udah di surga tinggal bye-bye. Iya, begitu. Yang penting kan di sini kan Ade Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak. Terus ada juga yang bilang, berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina. Begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak. Begitu. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang
nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga dia yang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa, masalahnya yang mau upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang, tuh, banyak sekali. Bener-bener. Lanjutkan. Oke, begitu ya Ade Susanti ya. Oke, saya turunkan ya. Saya jadi lupa-lupa nih, terlalu banyak soalnya. Teman-teman setiap hari menerima laporan orang Islam keluar dari agama Islam. Saya turunkan Ade ya, saya turunkan. Inilah teman-teman ya. Jadi lupa saya yang mana-mana, yang ini. Mungkin kalau udah 2-3 kali saya jadi lupa. Ya, oke, tema kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ini wajah ya, wajah-wajah yang sangat islami, wajah-wajah yang mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, apakah benar pengerusakan rumah di Padang ini cermin ajaran Islam yang sejati? Apa benar Islam itu adalah yang mengajarkan kekerasan kepada non-muslim? Nah, ini yang kita bahas. Ini tema menarik nih. Tema ini nggak bakal berani diangkat di TV One. Karni Ilyas nggak berani ngangkat itu. Takut nanti Karni Ilyas di demo. Ayo kita membuat media ini bebas bertanggung jawab. Ya, selama ini saya lihat media di Indonesia itu hanya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya media-media sosial yang lain ya, kita tidak lagi dikekang oleh orang-orang yang menyetir tema-tema bahasan begitu. Jadi kita angkat tema ini ya. Gak akan berani diangkat di TV ini. Mana berani? Apakah memang ini cerminan ajaran agama Islam? Ya, apakah itu oknum? Ayo, silakan naik. Yang muslim naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Dita 07. Perempuan lagi. Perempuan sudah banyak teman-teman yang berani speak up. Langsung turun dibilang. Oke, kita kasih naik ada Nia FM. Nia FM. Wah, ini Edis TV, ini Nia FM, Nia Radio. Cocok. Silakan Nia FM nyalakan kamera Anda. Halo? Salam Kak Edis. Shalom. Wah, berjilbab shalom teman-teman. Saya tadi muslimah. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan dikipas ya. Mikrofonnya jangan dikipas. Sebentar ini lagi itu dulu sebentar. Jangan kena angin mikrofon karena berisik di sini jadinya. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim boleh. Kalian naik ke sini bantah pernyataan saya ini. Bahwa yang ngerusakin rumah ibadah, ngerusakin gereja, ngerusakin wihara, itu cerminan ajaran Islam yang sejati itu. Kalau kau tak terima, pergi kau ke Mabes Polri. Yuk, silakan. Saya nanti yang akan membuktikan ajaran Islam seperti itu. Nekat saja kalian mengatakan tidak benar. Oke, saya mau tanya dulu nih Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa Kak? Saya murtadin Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku. Ini maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. Umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48.
48, 50 48 berarti sudah lama jodohnya. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Yuk. Anak saja ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah nih, muslimah. Iya, gimana Kak Nia? Ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, tiap hari. Dia sok tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Okay. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu saya lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung langsung badan saya itu enteng. Langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget. Saya ini mimpi apa enggak gitu, saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya. Itu tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi, itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan saya bisa duduk, dan setelah bisa duduk saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya. Bisa berdiri Kakak, saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis, jerit-jerit, sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa Mah? Mama kenapa Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah ini Mama mimpi apa enggak ini Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak.
Langsung saya cerita semuanya. Dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya, iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan. Aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Gitu, Kak. Dan temen langsung cerita ini itu, langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal, Kak. Malahan, Kak. Itu ya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya, saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang Puji semua Tuhan. penyakitnya Dokter ya. juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan Tapi- saya itu Tapi jantung, dulu waktu liver, muslimah, sama ginjal. ya waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak, saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Mantap. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi. Gitu. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah gitu. Gitu. Seperti ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu kan. Baik. Gitu. Baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin, haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya Kak. Baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya. Ya teman-teman ya, jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya teman-teman ya. Masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya. Nggak apa-apa, pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak, gitu iya, kan. Nggak apa-apa, pakai kerudung nggak masalah. Apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus, banyak, mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Iya, oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok lah itu ya. Ada sebenarnya di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristen bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok, belajar firman Tuhan bisa teman-teman. Seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli? Oke.
Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya? Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Amin, saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya. Dengan berbagai cara seperti itu. Nah teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya bukan membahas masalah muslim-muslimah yang pindah ke Kristen ya, karena ya udah begitu banyak. Hari ini kita membahas tema ini teman-teman ya, perusakan rumah di Padang itu adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Ya, seperti yang saya nyanyikan tadi, dan terjadi lagi. Rusakin rumah ibadah lagi. Orang Islam lagi. Tiap hari kerjanya begini. Tahun ke tahun sama lagi. Rusakin rumah ibadah lagi-lagi. Iya, gini terus kerjanya orang Islam. Dari dulu sampai sekarang terus. Pak. Kerjanya rusakin rumah ibadah orang. Yo, silakan. Apakah ini oknum teman-teman? Ini fenomena apa yang seperti ini nih sebenarnya? Apakah itu memang ajarannya? Atau bagaimana? Nah, ini statement dari orang yang mempelajari agama Islam selama 13 tahun ini. Memang itu ajarannya. Memang itu ajarannya itu. Ya. Kalau tidak percaya, saya kasih kesempatan nih. Saya kasih kesempatan kepada seorang muslim atau muslimah untuk naik kemudian menyanggah argumen saya itu. Membantah argumen saya itu bahwa itu bukan ajaran agama Islam. Coba, beranikah? Enggak berani mereka naik. Yo, silakan. Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya? Bahwa ini memang adalah cara cerminan ajaran Islam yang terjadi. Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih kesempatan yang muslim ya teman-teman ya. Muslim ya. Coba kita kasih naik ada Solikin. Yuk. Ya, selamat pagi menjelang siang, Solikin. Selamat siang. Silakan, Solikin, nyalakan kamera Anda. Anda muslim ya? Ya. Ya, silakan yuk, nyalakan kamera. Ya, Solikin. Ya, Bang, wajahnya jangan separuh, Bang. Separuh wajahku hilang karena aku muslim. Karena aku sudah malu karena jadi orang Islam. Jangan gitu. Ayo naik.
Jangan Siapa separuh malu? begini Bang, wajah jangan separuh begini. Siapa yang malu? Kalau tidak malu, wajah naik. Itu hostnya itu malu. Lah, disuruh naik wajah. Udah di bawah saja sana, tidur di bawah. Suruh naik wajah malah separuh gitu. Silakan. Saya kasih kesempatan kepada yang muslim untuk naik. Kemudian bantahlah argumen saya. Ya, coba di mana dalilnya di dalam agama Islam itu boleh lembut-lembut kepada orang kafir, mengasihi hidup bertoleransi kepada orang kafir. Ada nekatnya nyata ini. Ya. Makanya saya bilang, teman-teman saya bilang, tolong rekam. Ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Makanya kalau kita mau menganut Pancasila, sesungguhnya menurut Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Bang, kok Anda ngomong begitu Bang, gak bahaya Bang? Loh, saya akan tunjukkan dalilnya. Bagaimana Anda itu? Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Coba kita kasih naik ada Rizal MF. Rizal MF, silahkan nyalakan kamera Anda. No, hilang. Ya, silakan. Mana nih? Kita belum melihat ada orang Islam yang nampaknya berani untuk nongol dan berbicara ya teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada sabar ya. Elida Wati. Coba kita kasih naik ada Elida Wati. Ya, 16.000 orang ya yang menonton ya. 16.000 orang. Coba nih. Dari antara 16.000 orang ini pasti hanya 10% yang Kristen ini. Ya sesuai dengan komposisi penduduk warga negara Indonesia, kalau kita ambil sampelnya, berarti 16.000 ini berarti 85% ini muslim nih. Apa jangan-jangan muslim udah tinggal 5%? Ya, Elidawati, silakan nyalakan kamera Anda. Salam Bang. Shalom Elidawati. Bagaimana Elidawati? Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Ini Muslim atau Kristen? Kan saya udah pernah chat abang loh di akun saya itu. Yang mana? Tentang orang tua saya itu. Yang mana? Saya lupa. Kan gini Bang ceritanya. Orang tua saya kan Muslim. Jadi saya Kristen gitu. Kalau ada suara anak-anak kita nanti nggak bisa mungkin kalau suaranya sudah aman dulu ya. Gimana? Iya. Ada suara anak kecil masuk. Udah. Iya gimana? Gini ceritanya kan. Dulu kan mama saya udah masuk Muslim. Jadi masuk Kristen, nikah sama bapak kan Bang. Terus yang udah habis itu pas 5 tahun kemudian kan mama saya balik lagi ke agama Kristen Muslim gitu. Nah, habis itu kan karena kan ada entah masalah itu kan balik lagi dia ke agama Islamnya. Terus pas aku masih kecil di situ kan Bang, 10 tahun kemudian mereka merantau ke Riau kan mama sama bapak. Terus kami di Medan sekolah SMA gitu kan Bang. 10 tahun lebih saya gak jumpa sama orang tua saya gitu kan, mama saya terutama, tapi kalau papa saya selalu pulang gitu kan Bang. Habis itu pas saya udah tamat, udah kerja lah, datanglah mama saya lagi. Sih kami udah tahu mama itu Muslim, bapak Kristen gitu kan. Tapi suatu saat kemudian pas di umur bapak 51, dia kan
udah balik lagi ke Siantar Bang, udah bertani lah di situ kan gitu. Terus saya selalu bilang sama Bapak mohon maaf nih Elida, karena kita ada tema, mungkin tema itu bisa di lain kali ya. Boleh, ya, boleh. Bukan saya menolak. Kita ada tema ini masalah kita mengangkat mengenai perusakan rumah di Padang ya. Yes, oke Bang. Oke ya, maaf ya. Maaf sekali ya. Iya Bang. Maafkan ya. Besok lah cerita itu besok kalau kita ngobrol-ngobrol santai, oke? Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya, teman-teman, saya harus tegaskan lagi ya teman-teman. Teman-teman, bukan kita menolak atau apa, bukan. Tapi kita hari ini membahas tema ini dulu nih ya, mengenai hal yang rutin terjadi di negara Konoha tercinta ini. Yaitu tentang kebiasaan orang-orang Islam sering mengganggu, kemudian membuat rusuh, merusak tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan kekristenan. Karena ini yang kayak begini, ini udah terus-menerus kejadiannya. Ya. Nah, sebenarnya apakah memang itu adalah oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Nah, ayo silakan. Saya undang nih yang Muslim dulu. Ya, sambil itu coba misalnya saya dengarkan ini dulu ya. Ambil, coba nih. Dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja. Bentar, saya cari sebentar. Saya banyak musik-musiknya. Sebentar. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat teng gelombang. Nah, itu sebentar ya, saya ulangi lagi. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri? Oh, bukan ini ya. Jadi intinya ada seperti itu ajaran di mereka ya. Makanya takut mereka mendirikan rumah itu. Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya apapun bupati atau apapun yang Muslim nanti ikut tanda tangan mendirikan gereja, izin mendirikan gereja, izin mendirikan rumah ibadah agama. Dengar ceramah Abdul Somad nih, dengar ceramah Abdul Somad. Perhatikan. Ini, kalian dengarkan ceramah Abdul Somad ini ya. Nih. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim kena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat teng gelombang. Rasakan lagi. Nah. Tuh, ya kan? Itu salah satu, itu baru contoh. Baru kecil itu. Ya, belum nanti saya tunjukkan dalil yang lainnya. Itu masih kecil. Makanya teman-teman ya, kalau camat ya misalnya oknum camat misalnya Muslim gitu, atau kepala desa seorang Muslim gitu, atau siapapun pihak-pihak terkait seorang Muslim, kalau korupsi nggak takut mereka, nggak takut. Mereka takutnya kalau mendirikan gereja, ikut menandatangani pendirian gereja, mereka takut teman-teman, takut nanti digampar malaikat. Nah, takut kata Abdul Somad. Iya. Yeah. Makan babi, itu takut. Haram. Ngelihat anjing lari mereka, takut mereka. Tapi kalau duit hasil korupsi, wah. Belum pernah saya dengar ada dalilnya takut. Ya, ayo silakan. Silakan ya. Kalau Anda seorang Muslim,
Anda boleh mengajukan permintaan naik untuk membantah apa yang saya katakan. Apa memang benar itu ajaran Islam atau oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Ayo. Iya, Lina lagi. Ini teman-teman. Tolong siapin Bodrek dan Panadol buat saya ya. Karena kalau ngobrol dengan Lina ini teman-teman saya mendadak percaya dengan Muhammad. Kenapa? Karena kata Muhammad, akal wanita muslimah itu separuh, tinggal setengah. Makanya mereka nggak bisa mikir kalau ngomong agama ini, ya. Oke, coba Lina. Kamu tahu tema yang Ya. sedang kita bahas? Tahu Apa? perusakan rumah di Padang adalah cermin. Cermin apa? Maksudnya ajaran Islam. Yang sejati, betul? Iya, tapi sebenarnya ajaran Islam itu Gimana? ajaran Islam itu indah, enggak kayak gitu, enggak seperti yang ada Coba di itu berisik-berisik itu apa di belakang itu? Coba suaranya berisik. Coba matikan dulu. Gini, Lina. Saya tidak tahu ya tujuan kamu ke sini ini mau pansos atau mau gimana, saya nggak ngerti. Sekarang begini. Lina, saya cuma mau tanya sama kamu begini. Kalau menjadi seorang Islam yang sejati, bagaimana sifat kamu? Bagaimana tingkah laku dan watak kamu kepada orang kafir? Sebenarnya orang kafir itu kan dia sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun orang. Baik. Jadi Ya, menurut kamu orang kafir Muslim yang nggak ada hubungannya. baik. Itu kan masing-masing. Sudah selesai bicaranya? Udah. Oke. Jadi kamu harus bersifat lembut kepada orang kafir. Bersikap baik kepada sesama manusia. Kepada orang kafir? Ya orang kafir pun ya kan sama dia manusia. Oke, baik. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka dulu surat Al-Fat ayat yang ke-29. Surat Al-Fat apa Al-Fatihah? Al-Fat. Al-Fat sama Al-Fatihah itu beda. Kamu nggak tahu selama ini ada surat Al-Fat? Aduh, gimana? Pantesan hati agak bising. Surat Al-Fat. Kenapa harus surat Al-Fat? Ada juga Al-Fatir. Jadi dia nggak tahu ada surat Al-Fat. Sudah saya bilang teman-teman, jangan heran. Orang Islam itu masih Islam karena tidak pernah dia tahu isi Al-Quran. Baik. Coba kamu buka surat yang ke-48. Surat apa? Surat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fat, bukan Al-Fatihah. Surat Al-Fat. Atau surat yang ke-48, coba buka di situ. Ada nggak surat ke-48? Ini lagi cari. Bukan itu sih sebenarnya, ini juga. Enggak. Ada nggak surat yang ke-48, coba? Surat 48. Bentar ya dicari. Makanya teman-teman kalau saya ngobrol sama dia, kalian siapin saya Bodrek sama Panadol. Ini adalah cerminan orang Islam nih kayak gini. Surat An-Nisa baru ketemu Anfal, Al-Adhud. Lina,
Kamu bisa ngitung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Quran itu kan ada 114 suratnya. Tahu? Al-Fatihah itu Iya, surat yang tahu ini. pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus yang nomor 48. Yang nomor 48. Siapin bodrek teman-teman sama saya. Kalian jangan diem-diem aja. Kalian pikir nggak apa sakit kepala ngadepin kayak dia. Nggak ada kok. Bukan nggak ada, maksudnya belum ketemu. Belum ketemu. Coba buka halaman depannya. Halaman depannya buka. Halaman depan surat apa? Kan ini di sini. Di daftar ada... isinya itu loh. Surat ke-1 Al-Fatihah. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat yang ke-48. Surat. Memang orang Islam, dia udah ketemu itu. Cuman Islam kan diajarin nipu sama Muhammad. Boleh. Boleh kamu menipu. Nggak ketemu ajaran Muhammad. Surat yang ke-48. Nomor urut 48. Ya kan akunya nggak persediaan, jadinya nyari. Kirain bukan surat itu. Kalau ngadepin dia ini teman-teman, siap-siap Panadol ekstra. Emang selain surat itu, emang nggak ada lagi yang harus dicari gitu sebelum ketemu? Ada surat cinta. Kamu kan tadi ngomong kalau orang Muslim ketemu dengan orang kafir harus berkasih sayang, betul? Betul. Nah, itu karangan kamu. Saya bantah dengan ayat Qur'anmu. Buka Qur'an surat Al-Fat. Yang kamu nggak pernah tahu ada surat Al-Fat dalam Qur'an. Ini buktinya perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin. Tenang. Ada nggak surat Al-Fat di situ? Ada, tapi akunya belum nyari. Soalnya kan akunya mendadak. Mendadak kan ini Al-Quran ini kan tebal. Udah, kamu di bawah saja. Kamu di bawah, nonton di bawah. Nyari surat Al-Fat aja pura-pura nggak ketemu kamunya. Itulah teman-teman. Karena saya itu nggak berlebihan loh. Ketika saya katakan alasan orang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Gimana Anda itu? Setiap orang, tiap kepala yang beragama Islam, pasti dia tidak ngerti agama Islam. Pasti jawabannya. Mana? Oke, kita kasih naik ada wonge dewek ya. Wong dewek. Ya, silakan wonge dewek. Kalau saya ngobrol sama Lina itu teman-teman, saya langsung saya percaya sama Muhammad. Di detik itu saya percaya sama Muhammad. Karena kata Muhammad, akal wanita itu memang setengah. Tapi akal wanita muslimah. Ya, uangnya dewek. Yo. Sudah tahu ya berita yang sedang atau topik yang sedang kita bahas hari ini? Ya. Apa? Kerusakan rumah. Kerusakan rumah maksudnya rumah apa? Ibadah. Iya, di mana? Padang. Iya, adalah ajaran Islam yang sejati. Setuju? Enggak setuju dia. Baik, saya mau tanya, bagaimanakah sifat atau watak atau tindakan atau perilaku orang Islam ketika berhubungan atau ketika menjumpai atau berinteraksi dengan orang-orang non-muslim atau kafir? Ya, sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja. Kalau orang kafirnya emang biasa, orang Kristennya.
Memang orang Islam ini nggak percaya dengan Qur'annya, teman-teman. Baik. Apakah orang Islam, sebentar, apakah orang Islam harus bersifat lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim? Iya. Baik, bukakan surat Al-Fat ayat yang ke-29. Al-Fat ayat 29. 29. Ya. 29. Silakan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga dibaca, nggak ngerti penonton. Iya. Terjemahannya saja langsung, yuk. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Ya kan tuh kan. Tanda tanya. Sebentar. Ini memang mereka ini akan mengedit ayat Qur'annya, teman-teman, diedit. Sebentar. Saya bukakan Al-Qur'an saya di sini ya. Surat Al-Fat ayat 29. Waduh, teman-teman, ini ya mereka akan mengedit isi Al-Qur'annya. Saya balikan. Mana ada kata-kata yang memusuhi. Baik. Coba kita bandingkan ya Quran Anda dengan Quran saya. Surat Al-Fat ya. Mau balikan ini kamera dulu. Boleh. Balik juga boleh. Balik kamera Anda. Sama-sama kita lihat. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu berkasih sayangnya sesama Islam saja. Betul. Mana? Berkasih sayang sesama. Berkasih sayang sesama mereka, sesama umat Islam, betul? Iya emang. Tetapi kafir, kalau bertemu dengan orang kafir bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja Bang Edi. Coba sekarang saya tanya nih. Coba ya nih. Coba Anda baca ya. Coba agak jauhkan biar nggak separuh. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah, sama, betul? Ya. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Oke, adalah keras terhadap orang-orang kafir, betul? Iya, tapi kan dalam Tetapi berkasih sayang sesama mereka, betul? Betul. Nah, dari mana Anda dalam tanda kurung itu yang bersikap memusuhi dapat dari mana? Itu kan tanda kurung. Ya udah saya tanya. Yang bahasa Arabnya mana itu? Yang dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, mana bahasa Arabnya? Nggak ada, ini bahasa Arabnya juga nggak ada tanda kurungnya. Ya iya, berarti itu ayat tambahan karena orang Islam nggak percaya dengan isi Quran. Gimana? Makanya ayat Quran harus diedit, harus dihaluskan biar tidak berbahaya bagi keberlangsungan hubungan masyarakat. Makanya ada dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi. Padahal nggak ada di sini. Ini hanya keras terhadap orang kafir. Mau kafirnya memusuhi kek, mau nggak memusuhi, Anda harus keras kepada mereka. Makanya inilah wajah orang Islam ketika mereka berjumpa dengan orang kafir. Lihat itu wajah Islam sejati kayak gitu. Mana Anda ini? Lu gimana Anda ini? Di mana di situ dikatakan yang bersikap memusuhi? Dapat dari mana? Ya maksudnya diartikan kalau sikap orang kafirnya baik ya kita nggak harus memusuhi lah. Oh, berarti menurut Anda ayat ini salah. Berarti menurut Anda ayat ini salah. Ya bukan salah, kita kan harus pakai logika juga, Bang Edi. Baik, kalau Anda tidak percaya, saya akan bantu lagi. Ini ayat yang udah familiar, teman-teman. Nih,
Ayat yang sudah sangat familiar dan teman-teman juga sudah pada tahu nih. Adakah di sini dikatakan yang memerangi atau yang menunjukkan permusuhan atau yang begini yang begitu? Nggak ada. Nih, perhatikan. Dikatakan apa? Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ada nggak di sini dikatakan Yahudi Nasrani yang membenci Muslim? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang Muhammad itu, memang dia itu punya yang namanya dendam kesumat sama Yahudi dan Nasrani. Kalianlah yang jadi pelampiasannya. Orangnya sudah meninggal, tapi kalian yang masih mewarisi kebenciannya Muhammad ada di lubuk sanubari kalian. Gimana? Coba saya balikin dulu kamera saya lagi. Coba kembali lagi yo, balik kamera dulu. Wongnya dewek. Wongnya dewek iki kepriwek wis dikandani bukti-buktine sing akurat, jujur lagi terpercaya. Yakin lah sumpah Bos, Nyong itu memberikan bukti yang akurat. Kurang kuat kepriwek son. Wis dikandani buktine sing akurat. Yakin Bok, yakin sumpah. Gimana son? Di situ son sudah tertulis yang dikatakan apa? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad bersikap keras kepada orang kafir. Tambahannya ada hadisnya lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin itu membunuh orang-orang Wahyudi. Iya. Makanya kalian itu kalau ketemu orang Wahyudi dicembelih. Banyak perang loh di Indonesia kalau sikapnya kayak gitu terus. Iya, karena orang Islam di Indonesia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kalau dijalankan ya seperti tadi itu yang di Padang tadi. Gimana sih? Ini ada, semuanya ada nih. Kalau kayak gitu mah oknum Bang Edis, biasanya oknum. Bukan oknum. Begini ya, nih. Saya akan tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Saya bantu. Ada tersangka kan mesti kalau kayak gitu. Baik, ini saya tunjukkan ya. Memang berat ini mereka ini teman-teman. Ini saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini makanya saya bilang hadis-hadis seperti ini itu membuat Muslim itu menjadi seorang pembunuh. Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Nih, perhatikan nih. Inilah warisan-warisan kebencian Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani dan diwariskan kepada para pengikutnya. Nih, ini hadis nih. Hadis nih. Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Sehingga aku tidak akan meninggalkannya di dalamnya kecuali Muslim. Ini satu, makanya di Arab mana boleh orang masuk ke sana. Orang Muslim. Nih, terus yang kedua. Arab dulu jahiliyah yang banyak itu. Ini gimana sih? Ini dari Muhammad, kaum muslimin pernah. Iya, Pak. Ini Arab bagaimana? Aduh, saya tampilkan lagi. Yang memusuhi. Memang susah mereka ini ya. Perhatikan. Saya akan tampilkan lagi. Saya akan tampilkan lagi. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Lalu terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakan beserta bala tentaranya. Sampai-sampai pangkal dinding dan seterusnya nih. Nih. Asyab akan berkata kepada Fir'aun, akan berkata, wahai mukmin atau wahai muslim, ini seorang Wahyudi atau seorang tapir. Kemarilah, bunuhlah dia. Ini ajaran Islam. Nih, saya tampilkan lagi nih. Itu kan ntar hari akhir Bang Edis. Maksudnya justru kalau kalian tidak membunuh orang Yahudi dari sekarang, kiamat tidak akan pernah terjadi. Sekarang saya tanya, wong dewek. Ini serius. Biar lama. Orang-orang Muslim yang sejati, mereka sangat merindukan nggak tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat?
datangnya Muslim memerangi orang-orang yang Sebentar, saya tanya dulu. Muslim-Muslim yang sejati, mereka akan menyambut hari kiamat itu dengan bahagia nggak? Ya belum tahu Bang Edis. Gimana nih orang? Ini kata Muhammad apa? Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka sehingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Nah, ini betapa Muhammad sangat benci kepada Wahyudi. Bagaimana Anda ini nekat yang nyata? Umat Nabi Muhammad. Kalau Yahudi sekarang kan ada yang baik, ada yang orang dibilangin tidak akan terjadi hari kiamat. Ini malah lihat konteksnya, itu tidak mungkin berbicara seperti yang Anda maksudkan. Berarti kiamat udah dekat kalau kayak gitu. Gak akan terjadi hari kiamat kalau kalian belum memerangi Wahyudi. Gimana? Orang Muslim udah memerangi Wahyudi. Makanya orang Muslim giat memerangi Wahyudi supaya cepat terjadi hari yaumil akhir. Biar mereka cepat-cepat beranu dengan bidadari-bidadari. Enggak ada peperangan sekarang. Sulit. Oke, jadi intinya begini. Jadi yang saya maksudkan begini. Ternyata ini adalah sebuah fakta. Adem ayem kan? Nggak ada. Coba wonge dewek. Cuma oknum ya Bang Edis. Oknum kok terus-terusan. Wonge dewek, coba saya tanya. Bang Edis adem ayem kan? Anda mendengar, Anda mengetahui bahwasanya terus-menerus terjadi berita tentang orang-orang Muslim yang merusak. Kemarin barusan di Cidahu. Terus kemarin ini ya, bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan ini masih yang di Cidahu ya, bulan ini awal-awal bulan kemarin. Datang sekelompok orang Muslim, mecah-mecahin, rusak-rusakin. Terus baru kemarin Minggu, ya dikatakan apa? Sekelompok orang-orang di Padang merusak, mecah-mecahin kaca tuh. Ini gambarnya nih, biar saya kasih tunjuk. Menurut Anda, apakah yang demikian ini akan terjadi lagi? Ya kalau nggak ada kesalahpahaman ya nggak terjadi. Salah paham. Emang orang Muslim nih teman-teman ya. Saya tanya sama Anda nih, penyebabnya apa kira-kira, Bang Dewek? Aku aja baru mau nanya Bang Edis, itu sebabnya apa sih, masalahnya apa gitu? Sebabnya karena ada di situ kegiatan-kegiatan yang berbau kekristenan. Mereka langsung panas seperti, makanya menurut ajaran orang Islam, janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut. Harus kamu desak mereka. Persempit jalan mereka. Itu ajaran agama kamu. Tapi aku nggak begitu sih ya. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad, karena kamu tidak percaya dengan dia. Mengikuti banget. Kalau mengikuti, ayo gabung. Teman Kristen aja ada aku, tapi ya biasa. Ya, orang Islam yang tidak mengganggu orang Kristen, tidak mengganggu Wahyudi dan Nasrani, tidak memepet mereka ke jalan yang sempit, adalah orang Islam yang tidak percaya dengan Muhammad. Mana Muhammad yang nyuruh kok?
Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih? Gimana, Wong Dewek? Saya berharap. Berdewek. Ya iyalah kejar dewek lah. Orang saya menunjukkan dalil-dalil kok. Sekarang ini. Itu masalah oknum kayak Bang Edis lah intinya. Oknum kok setiap hari ada. Oknum kok terus-terusan. Kalau oknum itu terjadi mungkin setahun sekali. Oknum. Ini terus-terusan. Saya lompat dari Monas kalau yang kayak begini nggak terjadi lagi. Pegang omongan saya. Jikalau yang seperti ini tidak terjadi lagi, saya terjun dari Monas. Berapa bulan itu terjadinya? Oh pasti, dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Ya sebulan, 2 bulan gitu. Ya entah, pokoknya dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Kayak Karena itu ajaran kalian bagaimana? Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, makanya saya bilang mudah-mudahan semua orang Islam kompak menelpon tukang loak supaya mengangkat Quran dan hadis dari rumahnya. Karena kalau tidak diangkat dari rumahnya, saya khawatir nanti dibaca kemudian jadi seperti ini. Nih. Tergantung orang malah. Tergantung orang. Iya. Ya, seperti itu Wong Dewek, oke? Oke, saya turunkan Wong Dewek. Ya. Inilah teman-teman ya, mereka tidak percaya dengan ajaran Quran mereka. Makanya saya kemarin sudah bilang teman-teman, ada salah satu video yang saya upload itu. Tolong hadis-hadis ya yang menginspirasi orang Islam melakukan kekerasan, ya melakukan aksi-aksi teror, melakukan aksi-aksi yang ya contoh seperti ini. Itu dihapus saja, hadis-hadisnya dibuang. Ini loh, ini. Apakah dia ini menurut Anda tidak menjalankan ajaran Quran? Apakah menurut Anda dia tidak mengikuti ajaran hadis? Coba, ayo silakan. Naik kemari, buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Rizky Pratama. Yuk, Rizky Pratama. Ya, Rizky Pratama. Ya, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ya, Bang Rizky. Sudah nonton dari tadi, Bang Rizky? Bang. Sekitar 5 menit yang lalu lah. 5 menit yang lalu. Oke, sudah tahu berita ini tentang perusakan rumah di Padang? Lewat di TikTok ada, lewat di TikTok ada. Oke. Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering, betul? Kalau yang saya dengar nih, saya sendiri ya Bang ya. Yang saya dengar ada beberapa memang ada. Terus tidak hanya di Islam saja, mungkin di Nasrani pun di daerah Papua juga banyak gitu. Coba berikan datanya. Datanya ya. Ntar saya cari dulu ya. Nah, Anda terjeda. Bang, kalau Anda lagi googling terjeda, nanti Anda terpental. Bang, coba kembali ke TikTok dulu, Bang. Kalau Anda tutup aplikasi di TikTok, Anda terjeda. Nanti Anda terpental sendiri otomatis. Makanya datanya disiapin sebelum naik ke sini. Iya, pakai handphone yang lainnya. Oke, tapi sebelum ke sana gini, saya mau tanya dulu. Menurut Anda nih, orang Islam
yang ngerusakin tempat-tempat peribadatan Kristen atau kegiatan-kegiatan agama Kristen. Menurut Anda, itu cerminan ajaran Islam yang sejati enggak? Enggak. Nekat yang nyata. Baik. Kalau Anda percaya kepada Muhammad, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Kalau saya pribadi ya Bang ya, ini saya Bukan, pribadi saya ya. nggak ngomongin Saya Anda agama pribadi Islam. ini gimana? Saya tidak tanya Anda, saya tanya menurut Muhammad. Ini orang bagaimana sih? Saya tidak tanya dirimu, karena dirimu itu bukan jadi panutan orang Islam. Anda maling mangga, Anda baik sama orang kafir, itu tidak jadi panutan. Yang jadi panutan orang Islam, yang jadi hal yang dipatuhi, itu adalah perkataan Muhammad, betul? Betul. Apa perkataan Muhammad? Terkait bagaimana jika Anda berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, apa yang harus Anda lakukan? Ya selalu berbuat baik aja sesama manusia. Berbuat baik. Makanya saya bilang teman-teman, ini alasan seorang masih muslim. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Kita harus terus-menerus mendengungkan hadis ini ya teman-teman ya. Saya balikan dulu Bang, supaya Anda tahu ajaran Muhammad. Selama ini Anda tidak pernah tahu Bang ajaran Muhammad, makanya Anda masih Islam. Nih, saya tunjukkan apa yang harus Anda perbuat jika Anda menjadi pengikut Muhammad yang sejati. Perhatikan. Saya tampilkan ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa, bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Menurut Anda ini hadis karang-karangan saya? Itu di mana Bang datanya Bang? Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2167. Sudah? Oke, ini hadis. Berarti kalau Anda berjumpa dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus memepet mereka, mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul, setuju? Setuju. Ya setuju. Makanya orang Islam banyak yang jadi teroris. Nih, karena kalau ketemu Yahudi dan Nasrani didesak. Ini hadis. Saya tunjukin yang di Quran. Perhatikan. Apa kata Al-Quran? Kita buka surat At-Taubah. Bentar ya. At-Taubah 29. Perhatikan. Apa yang harus kau lakukan jika bertemu dengan orang-orang kafir? Ini surat At-Taubah ya. Betul? Baik, saya bacakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula terhadap hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Coba, betul nggak Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam? Tidak ada. Ini ayat Quran bukan? Coba bawah lagi Bang, saya lihat artinya tadi. Terkejut dia teman-teman mendengar ayat-ayat Quran. Karena selama ini yang dibaca cuman A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Amin. Artinya apa? Kagak tahu. Bang, selama ini Anda tidak pernah tahu ayat ini.
Karena ketika Anda baca Quran, yang Anda baca Arabnya, Bang. Anda tidak pernah baca artinya. Ini baru satu, saya tambahin lagi, Bang. Saya tambahin lagi. Dalam surat Al-Fat, yang mudah-mudah saja ya. Perhatikan, surat Al-Fat ayat 29. Nih Bang ya, saya buka nih. Tafsir, nih. Surat Al-Fat 29 ya. Kita tampilkan. Apa di sini dikatakan? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalian harus keras sama orang kafir. Berkasih sayangnya sesama muslim. Kalau sesama muslim, kalian harus saling berkasih sayang. Kalau sama orang kafir, keras. Hendaklah kalian mendapati sikap keras dan permusuhan kepada orang kafir ini. Jadi Bang, sebenarnya wajah Anda kalau bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, nah persis yang pakai topi dan kaos hitam ini. Berbeda ya Bang. Kok berbeda? Berbeda lah. Loh, bukankah Al-Quran mewajibkan Anda untuk bersifat keras, bersifat memusuhi orang-orang yang tidak seakidah, yang bukan muslim? Saya tidak kalau saya pribadi ya sih saya ambil yang baiknya. Berarti itu jelek ajaran itu tadi? Enggak jelek. Gimana? Katanya ambil yang baiknya. Kata-kata ambil yang baiknya berarti itu adalah menyimpulkan bahwa yang tadi itu yang jeleknya. Dari sudut pandang mana dulu? Kita kan nggak tahu permasalahannya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, suruh pepet, suruh perangi, suruh bersifat keras kepada orang-orang non-muslim, menurut Anda sifat itu baik nggak? Enggak, saya bilang. Saya nggak pernah mepet. Sekarang gini, saya tanya sama Abang ya. Saya tanya Anda pernah atau tidak? Bang, saya tidak tanya Anda pernah melakukan itu atau tidak. Yang saya tanya, ajaran itu menurut Anda baik atau tidak? Baik, tergantung sudut pandangnya. Kalau baik berarti betul lah ini ajaran yang sesuai dengan ajaran Muhammad tuh. Sekarang gini Bang, itu Tuh Abang tidak tahu gimana masalahnya ini seperti orang? apa di sana. Gimana, aja Bang, berapa itu kan permasalahannya sesuai di dengan apa? ajaran. Makanya saya bilang perusakan rumah di Padang ini adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Gimana sih? Ini Bang, Abang tahu nggak? Saya tanya, Abang tahu nggak permasalahan di sana? Kenapa bisa ada pengrusakan? Tahu nggak permasalahannya apa? Permasalahannya gara-gara tempat itu dijadikan tempat kegiatan yang berbasis atau berbau kekristenan. Dan orang-orang tidak suka. Seperti apa? Betul. Sekarang gini pertanyaannya, ya kan? Tadi saya baca sedikit berita, tapi saya nggak tahu itu berita hoax atau fakta ya. Saya hanya membaca karena saya tidak ada di tempat kejadian gitu ya. Nah, yang saya baca itu di sana belum ada izin untuk mendirikan tempat ibadah. Makanya mereka warga masyarakat di sana, yang saya baca ya, warga masyarakat di sana tidak tahu itu tempat ibadah atau tidak. Sementara izin untuk mendirikan tempat ibadah itu tidak ada. Menurut apakah berita yang saya baca. dengan demikian itu boleh dirusak-rusak, dipecah-pecahin kaca-kacanya boleh? Ya sebenarnya tidak boleh, itu terlalu anarkis kalau menurut saya. Makanya saya bilang Bang, tapi tidak ada walaupun itu nggak ada izin kah, walaupun itu apa, itu bukan tempat kecuali dijadikan di situ tempat jual narkoboy, dijadikan tempat ngadu ayam, taruhan. Nah, baru Anda boleh bisa melakukan misalnya penggerbekan begitu kan, bawa polisi. Ini orang mau mendalami belajar agama kok digituin. Tapi Bang, percayalah Bang. Sebenarnya Muhammad itu punya kebencian yang mendalam kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian yang dibikin Muhammad jadi ngelampiasin kebencian mereka. Orangnya sudah meninggal Bang, Muhammad udah meninggal. Kenapa amarah dan kebenciannya itu kalian warisi?
Tahu nggak? Saya kasih tahu alasannya kenapa. Gini, saya kasih tahu ceritanya. 13 tahun bang, saya dalamin agama Islam. Tahu persis saya kenapa alasannya. Jadi ceritanya begini. Jadi Muhammad itu dulu pernah berkiblat kepada kiblatnya orang Yahudi. Tahu? Sebelum kiblatnya dipindah, Muhammad itu kiblatnya sama ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 tahun. Tahu? Nggak tahu, saya baru dengar. Nah, saya bacakan hadisnya nih. Saya bacakan riwayatnya nih. Kiblat Muslim sebelum Ka'bah. Biar Muslim percaya ya. Kiblat mereka itu apa sebelumnya? Kiblat kalian itu sama dengan Wahyudi. Tapi gara-gara Muhammad, nah saya bacakan dulu saja ya nih. Saya balik kamera saya. Kita harus mendidik orang Islam teman-teman tentang ajaran Islamnya sendiri yang mereka tidak pernah pahami, hanya imani saja. Nih. Masjid Al-Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah. Nih. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Tempat ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Kiblat pertama umat Islam ini berlaku sebelum Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblat mereka ke Masjidil Haram bersama dengan kiblatnya orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala di Ka'bah. Nih, sekarang ini. Jadi Muhammad ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Muhammad mengira dengan dia berkiblat sama dengan Wahyudi, nanti dia dapat simpati dari Wahyudi. Bukannya dapat simpati, Muhammad malah diolok-olok sama orang Wahyudi. Itu Bang, datanya dari mana? Itu kan hanya berita hoax, Bang. Berita yang ditulis dari Bang, ayat apakah Muhammad sebentar? Respon orang Yahudi ketika Muhammad ngaku nabi apa? Apakah mereka percaya atau menganggap Muhammad nabi palsu? Saya nggak tahu, kurang tahu saya di situ. Gimana nih Anda ini? Gini, sekarang saya tanya. Apakah orang Yahudi dan Nasrani mengakui kenabian Muhammad? Saya rasa mengakui. Kalau mengakui, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dibilang kafir? Karena mereka tidak percaya dengan Muhammad. Gimana sih Anda ini? Nah, karena gini, tadinya Ka'bah itu kan tempat penyembahan berhala. Tahu nggak Ka'bah itu tempat penyembahan berhala tadinya? Di zaman Muhammad? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Baik nih. Saya tampilkan tulisan-tulisan sumber-sumber Islamnya ya. Nih ya. Ka'bah zaman... Nih perhatikan ya. Dulu Ka'bah itu di zaman Muhammad adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Perhatikan. Saya tampilkan kebalikannya dulu. Nih. Ini Bang ya sumbernya ya. Kalau Anda klik di Google ya. Nih perhatikan. Nih. Kolbu Grup Indonesia. Ini sumber Muslim. Ka'bah pernah dikelilingi 360 patung berhala. Nih, sebelum datangnya Islam, wilayah Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Sebelum sebuah masa di mana masa yang dipenuhi dengan penyimpangan akidah dan kebodohan spiritual. Pada masa itu, Ka'bah yang mulia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat ibadah kepada Allah dan seterusnya, diselewengkan fungsinya. Yang harusnya menjadi pusat tauhid justru berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Diriwayatkan dalam banyak sumber sejarah, termasuk para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir, bahwa Ka'bah pernah dikelilingi oleh 360 patung berhala. Mewakili jumlah hari dalam 1 tahun kalender Komariah. Setiap suku Arab memiliki sesembahan masing-masing. Diletakkan ya di ini. Nih. Jadi Ka'bah itu tempat penyembahan berhala dan Muhammad ketika dia baru-baru jadi nabi
Dia nggak mau meletakkan kiblatnya di sini karena dia tahu ini tempat penyembahan berhala. Dia bikin kiblatnya ke Yerusalem sama dengan Yahudi. Tapi sama Yahudi ditolak mentah-mentah. Setelah itu dipindahkanlah kiblatnya bersama-sama dengan kiblat para penyembah berhala. Nah, karena kebencian Muhammad yang begitu rupa kepada Yahudi, kenapa kalian sekarang masih mewarisi kebencian itu? Saya boleh tanya nggak, Bang? Apa itu? Kalau orang Kristen itu nyembah apa? Nah, balik lagi ke sini. Nyembah manusia bukan? Balik Manusia lagi nyembah ke manusia. sini, balik lagi. Bang, tema itu sudah kita bahas lama, Bang. Sebulan lamanya saya bahas itu, Bang. Bagaimana orang Islam itu menyembah Muhammad, mempertuhan Muhammad. Enggak ada, kita tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad itu hanya panutan. Oke, sepintas nih, Seperti sepintas. panutan. Bang, abang pernah lihat Kita tidak menyembah orang Muhammad. Kristen ke gereja? Pernah. Oke. Di gereja orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, betul nggak? Kalau di dalam saya kurang tahu. Yang pasti di dalam itu pasti bernyanyi. Iya, nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu, betul nggak? Iya. Jingkrak, betul nggak? Saya nggak tahu. Di dalam saya nggak tahu karena saya belum pernah melihat orang secara langsung ibadah di dalam gereja. Oke, Belum pernah. baik. Jadi Bang, ketika Anda punya teman, punya tetangga, atau melihat orang Kristen lagi di gereja, nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Yesus, begitu berseru-seru kepada Yesus. Betul nggak Bang? Anda bilang, lagi nyembah Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Gimana? Ketika kami orang Kristen melakukan Ya. hal yang demikian, lalu kalian berkata, itu orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, lagi beribadah kepada Tuhannya, lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tunjukkan bahwa orang Islam melakukan hal yang sama, gimana? Seperti apa? Wah. Baik, kita harus mengulang lagi tema ini teman-teman. Karena orang Islam teman-teman tidak punya tema selain ini. Ya, temanya cuma ini orang Islam. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Kristen? Baik, saya akan berikan kepada Anda bagaimana orang-orang Islam melakukan hal yang sama. Berjingkrak-jingkrak, memanggil-manggil Muhammad, berseru-seru, ya Rasulullah, dengarlah kami ya Rasulullah, dengar seruan kami. Saya bangkitkan kamera saya. Memang sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman ya. Nih. Lihat Bang. Lihat. Oke. Coba saya tanya sama Anda, Bang. Benarkah di sini umat Muslim sedang berseru-seru kepada Muhammad? Sebagaimana orang Kristen berseru-seru kepada Yesus? Bang, di situ bukan ibadah, di situ Mulai dah. Sudah saya bilang teman-teman, kalau orang Kristen tadi di gereja, tadi udah saya bilang loh Bang, kalau ada orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, bener nggak? Kamu bilang orang Kristen lagi ibadah nyembah Tuhannya? Iya. Tapi kalau orang Islam melakukan hal yang sama, oh enggak. Beda. Makanya saya pernah bilang gini Bang, seandainya kita berdua datang kondangan, kita berdua nih, temenan, kondangan kita berdua. Ada di situ menu makan. Kita sama-sama ngambil piring, sama-sama ngambil sendok. Saya sendok nasi segini, ikan segini, sayur segini, saya makan.
Anda bilang begini, Kristen makannya banyak. Anda melakukan hal yang sama, sebentar, Anda lakukan hal yang sama. Anda ambil nasi segini, sayur segini, ikan segini. Terus Anda makan. Ketika saya bilang begini, tuh Islam makannya banyak. Oh beda. Ini beda ini beda. Kalau Islam beda. Nyambung bang. Kok nggak nyambung? Gimana? Nggak nyambung, dari mana nyambung? Kami berseru-seru kepada Yesus di gereja. Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul tidak? Bang, itu hiburan, cuman nyanyian. Hiburan. Bukan ibadah. Ada orang Berat. Ada orang Muslim itu dengan sholat 5 waktu. Bang, saya tanya dulu. Sholat 5 waktu di masjid ataupun di rumah, bukan dengan nyanyi-nyanyi. Itu hanya hiburan. Baik. Beda-beda dengan orang Kristen. Oke, sekarang saya tanya, Anda berseru-seru kepada Muhammad nggak? Itu sholawat bang, berbeda, berseru-seru Ya, beda. sholawat itu bahasa apa sih? Bahasa apa sholawat itu? Sholawat bahasa apa? Menurut saya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? Bang, mana ada sholawat tuh bahasa Indonesia? Sholawat itu bahasa Arab. Betul? Ya saya itu dari Indonesia, saya tahunya sholawat. Iya, kenapa tidak diterjemahin? Karena kalian takut ketahuan penyembah Muhammad. Coba, sholawat itu kata dasarnya sama, sholat, sholawat, salat itu, sholat. Nih, sholat gitu, gini. Bener nggak selama ini Anda waktu sholat, Anda mengucapkan, ya Rasulullah, Anda ucapkan itu nggak? Ya. Oke, waktu Anda bilang ya Rasulullah, Anda lagi manggil siapa? Ya Rasulullah, ya manggil Rasul. Oke, Muhammad, betul? Ya. Apakah dia sudah meninggal? Ya. Apakah dia ada di kuburnya? Ya. Nah, berarti Anda memanggil orang meninggal, betul? Berseru kepada orang meninggal, betul? Jasadnya di dalam kubur. Iya, berarti Anda memanggil orang yang sudah meninggal, betul? Mulai. Bang, makanya bang, sesungguhnya yang berbakti, yang menyembah, yang memuja, yang memanggil orang mati, itu agama Islam. Kalau kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus sampai sekarang di kuburan, gak ada. Coba sebutin siapa orang Kristen yang sampai sekarang percaya Yesus di kuburan. Enggak. Yesus di dalam iman kekristenan itu bangkit. Dia hidup. Makanya ketika kami berseru kepada Yesus, kami tidak berseru kepada orang mati di kuburan. Sedangkan kalian, ya Rasulullah. Yesus mati di tiang salib, Bang. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Betul tidak? Kan? Ditanya. Jadi akuilah bahwa yang berseru-seru kepada mayat, yang berseru-seru kepada orang mati, itu adalah orang Islam sendiri. Setuju? Nggak setuju saya. Nggak setuju lagi. Baik, kita tes. Apakah Muhammad sudah meninggal? Gini, Bang. Tenang Bang, kita buktikan. Nasrani. Bang, tenang Bang. Kita pakai logika sehat. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah. Apakah Anda berseru atau memanggil nama dia di dalam sholat Anda? Ya, karena syafaatnya. Oke. Berarti Anda berseru dan memanggil orang mati, betul? Berseru. Enggak, kita nggak berseru, Bang. Nah, mulai dah angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturan. Nah ini susah nih ngomong orang Islam nih. Jadi sebenarnya yang memanggil orang meninggal, yang berseru-seru kepada orang meninggal, yang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak kepada orang meninggal itu kalian. Seandainya Yesus masih di kuburan, maka saya orang yang pertama yang akan mengakui kami berbakti menyembah orang mati. Kami tidak berbakti, kami tidak mengikuti orang mati, kami tidak menyembah, memuliakan, memuji-muji orang mati. Gitu loh.
Kami tidak menyembah orang mati, kayak bilang. Tadi kalau tadi kalau orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus. Itu. Lagi ngapain itu, Bang? Lagi nyembah Yesus. Gimana sih? Bang, ibadahnya seperti nyanyian. Berbeda sama dengan orang Muslim. Orang Muslim tadi kan bukan nyanyian. Sholatnya kan. Ini nyanyian bukan ini? Sholatnya seperti sholat. Coba ini nyanyian. Kalau orang Nasrani kan harus nyanyi. Itu hiburan, saya bilang. Itu bukan ibadah, itu bukan ibadah. Kan? Itu sholat. Ketika ada orang Kristen nyanyi-nyanyi, orang Islam akan mengejek. Lihat tuh, orang Kristen tuh. Ibadahnya nyanyi-nyanyi. Seminggu sekali. Udah ibadahnya seminggu sekali. Ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Tapi kalau orang Muslim nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Oh, bukan. Beda. Saya nggak bilang. Kalian itu standar ganda, Bang. Kalian itu menggunakan standar ganda. Itu masalahnya. Standar ganda seperti apa? Ketika seorang melakukan hal yang sama, dilakukan oleh umat Muslim hal tersebut yang sama itu, maka definisinya berbeda. Contoh, ini gelas. Ini ada air putih di dalamnya. Ini Kristen. Kristen ngambil angkat gelas gini. Disebut apa itu? Disebut apa itu, Bang? Gimana? Ini ada gelas, ada air minum. Saya gini. Itu disebut apa perbuatan yang baru saya lakukan tadi? Ya perbuatannya mau minum. Minum. Ya. Nah, kalau orang Kristen itu namanya minum. Kalau orang Islam bukan. Oh, itu bukan minum. Kalau orang Islam namanya bukan minum. Itu yang kalian lakukan itu. Jadi apa namanya? Ya kalian ngarang sendiri pokoknya bukan minum itu beda. Namanya itu itu namanya. Gimana? Kalian selalu ngeles. Giliran kami jingkrak-jingkrak di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, berseru-seru pada Yesus. Lihat tuh ibadah mereka itu, jingkrak-jingkrak. Seminggu sekali. Giliran kamu jingkrak-jingkrak. Aduh. Coba, Bang. Di dalam tahiyat, Anda bilang begini enggak? Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nabi assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Betul enggak? Dalam tahiyat enggak? Coba baca tahiyat awal atau tahiyat akhir, coba. Untuk apa saya baca? Anda aja nggak tahu bacaan tahiyat Tahu saya bilang. Pura-pura ngomong untuk apa saya baca. Di dalam sholat Anda, betul tidak Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu? Iya, benar. Oke, apa bahasa Indonesianya? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Saya nggak hafal, Bang. Nah, makanya saya bilang, orang Islam, sekalipun dia cuap-cuap, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Persis seperti lagu yang sangat tenar itu. Kalian seperti itu. Makanya kata Ustadz Munzir Situmorang, kalian seperti keledai. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa dikatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Pernah dengar ayat itu? Ya. Nah, sementara Anda sholat mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, tapi tidak tahu artinya kan? Saya tidak hafal, bukan tidak tahu. Saya tahu artinya tapi tidak hafal. Ya udah, apa artinya? Ya, makanya saya mau googling nggak bisa. Makanya saya bilang tadi saya mau googling nggak bisa. Nanti saya googling ke jeda. Saya nggak siapin handphone dulu atau baik. laptop. Kalau begitu nanti persiapkan dulu diri, siapkan, baru boleh nanti abang naik lagi, gitu bang ya? Ya. Oke. Terima kasih Bang Rizky Pratama. Terima kasih besok semuanya ya. Kembali. Sama-sama Bang. Oke. Selamat siang Bang. Selamat beraktivitas. Ya teman-teman, tak terasa ternyata sudah jam 12:30 dan lapar sudah melanda. Bagaimana teman-teman, mau lanjut? Mau lanjut? Terus
Terus ya teman-teman ya, jangan lupa teman-teman, cara mencari akun saya di TikTok ya, @edistv_asli ya, @edistv_asli. Ini akun yang asli saya. Ada 160 lebih akun-akun palsu ya teman-teman ya. Pastikan Anda ikuti akun yang asli. Ini akun yang asli yang nonton 21.700 orang di TikTok, belum lagi di YouTube dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, seperti biasa teman-teman ya, di akhir acara saya mau bilang kita ada program teman-teman di sini untuk mendirikan rumah apologet. Jadi saya sangat merindukan teman-teman, saya Edis TV itu punya tempat sendiri untuk berapologet seperti ini, terus-menerus bersuara, ya, memancar mengudara untuk menyuarakan suara-suara kecil, suara-suara sumbang yang tidak sampai kepada pemerintah. Kita bersuara dari sini teman-teman. Ya, kalau kita bersuara dari Konoha, teman-teman, yang ada kita disambut sama borgol. Jadi kita bersuara dari sini teman-teman ya, dari tempat yang terpencil ya, supaya kita tidak disambut oleh borgol. Nah, tetapi di sini teman-teman, kita belum punya tempatnya. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen ya, teman-teman, kita ada penggalangan kolekte untuk mendirikan rumah apologet. Bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa mensupport. Nah, gimana Bang cara mensupportnya? Awas, hati-hati banyak akun palsu ya. Hati-hati banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya. Teman-teman kalau mau support saya langsung di sini. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya biar tidak menutup. Ya, teman-teman silakan. Boleh teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Ada di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan di situ. Teman-teman bisa support di situ. Tangkap layarnya. Siapa tahu hari ini teman-teman belum punya berkat berlebih, besok-besok teman-teman punya berkat berlebih, bisa support dari situ. Saya harapkan teman-teman di akhir tahun ini ya teman-teman ya, kita sudah cukup dan kita sudah bisa melirik-lirik mana nanti tanah dan tempatnya yang akan kita jadikan base camp kita. Ya teman-teman ya, semoga ada orang-orang lain yang membantu juga ya teman-teman ya, supaya kita nanti ada kajian, sesi-sesi pendalaman Alkitab ada, sesi tanya jawab kekristenan ada, pembimbingan para orang-orang yang baru masuk Kristen ada, seperti itu. Jadi saya mau bikin acara 20 yang enggak 24 jam lah, dalam sehari itu sudah terorganisir acaranya apa-apa begitu. Ya, saya rasa itu saja teman-teman ya. Banyak muslim kejang-kejang tuh di bawah ya, mereka itu tidak akan senang ya dengan adanya rumah apologet ini. Ya, tapi kita cuekin saja ya yang tukang rusak-rusak gereja dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu ya. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Oke, kita rehat dulu teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Tetap hidup ya dalam kasih. Jangan ikut-ikutan beringas kayak yang di Padang sana. Ya. Apapun mereka mau jahat, mau bagaimanapun, jangan pernah membalas dengan kejahatan. Ya, kita jawab saja argumen-argumen mereka. Kalau mereka nggak mampu jawab, biarin. Ya, mereka hanya bisa menjawab dengan kekerasan. Kita menjawab dengan argumen, kita menjawab dengan data, kita menjawab dengan karya-karya ilmiah, kajian-kajian akademis, ya seperti itu.